Jokowi isi beberapa posisi pejabat dengan orang-orang terdekatnya. Misalnya Nana Sujana yang ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Jawa Tengah. Lalu yang terbaru ada Agus Subianto yang mengisi posisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat dan kini bahkan diajukan Jokowi menjadi Panglima TNI. Apa ini artinya geng Solo semakin menguat? Jadi apakah ini bagian dari perlawanan Jokowi terhadap geng Banteng yang terus berlanjut? Atau strategi khusus untuk hadapi Pilpres 2024? Bagaimana dengan geng Banteng? Ya, saya itu kalau ngebayang, Pak Jokowi itu kalau kalah nanti di Februari 2024 perannya apa ya? Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Satu kalimat beragam makna, seperti bergerak dalam sunyi tapi pasti. Setelah Kaisang jadi ketum PSI, Prabowo dan Gibran maju Pilpres, apalagi langkah Jokowi selanjutnya? Demi Allah saya bersumpah. Presiden Jokowi resmi melantik Letjen Agus Subianto menjadi Kasat. Pelantikan dilakukan di Istana Merdeka Rabu 25 Oktober. Jokowi pun dikabarkan telah mengirim surat kepada DPR RI bahwa ia menunjuk Jenderal Agus Subianto untuk menggantikan Panglima TNI Yudo Margono. Agus Subianto pun menjadi calon tunggal Panglima TNI. Agus bukan sosok baru bagi Jokowi. Agus sudah bersama Jokowi saat masih menjadi wali kota Solo pada 2005 hingga 2012. Saat itu Agus menjabat sebagai Komandan Kodim Surakarta. Agus kemudian menjadi Komandan Pas Pampres hingga Panglima Kodam 3 atau Siliwangi. Presiden Jokowi juga menunjuk Nana Sujana sebagai penjabat Gubernur Jawa Tengah. Nana merupakan pensiunan Polri Bintang 3. Ia pernah menjabat sebagai Kapolresta Solo pada tahun 2010. Lagi-lagi saat Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Perseteruan PDIP dan Presiden Jokowi semakin terlihat. PDIP tak segan menyerang Jokowi. PDIP pertanyakan Agus jadi Panglima. Apa iya buat profesionalitas TNI? Presiden Jokowi dan keluarga dianggap meninggalkan partai yang membesarkan mereka. Ganjar juga tak segan-segan melakukan serangan berupa sindiran untuk Jokowi dalam berbagai acara. Ganjar kini tak lagi mengenakan kemeja garis-garis yang didesain Jokowi khusus untuk berkampanye. Setidaknya ada beberapa serangan Ganjar untuk Jokowi dan keluarga. Keadaan diperparah dengan terpaan berita miring. Terbaru baliho Ganjar Mahfud di Gianyar Bali dicopot saat Jokowi datang. Meski sesungguhnya semua baliho Capres-Cawapres berdasarkan arahan PJ Gubernur perlu dicopot untuk menjaga netralitas. Namun menurut sejumlah warga, nyatanya tak semuanya dicopot. Banteng jangan diganggu. Respons Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun. Kemudian pasca pendaftaran Gibran, muncul spanduk sindiran ditujukan pada Presiden Jokowi. Spanduk bergambar Petruk dengan tulisan Dadi Wong Jowo, Ojo Ilang Jawane, yang berarti jadi orang Jawa jangan hilang Jawanya. Tapi di balik kencangnya angin ambisi Jokowi di 2024, tak disangka Jokowi adakan makan siang dengan para calon presiden. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto diundang makan siang bareng di Istana Negara pada Senin 30 Oktober. Suasana makan siang itu terlihat akrab, ketiganya terlihat berbincang sambil tertawa. Apa maksud dan tujuan dari acara makan siang itu? Ya, saya mengajak untuk menjaga bersama-sama agar pemilu berjalan dengan damai, tidak ada saling fitnah-fitnah, tidak ada kampanye negatif, tidak ada saling menjelekkan, tidak ada saling merendahkan, tetapi dengan adu program, adu gagasan, saya kira itu yang diinginkan oleh rakyat menginginkan itu.
Bersamaan dengan majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo, ada isu mencuat dari menteri-menteri PDIP yang akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Namun kabar itu ditepis dan hingga kini tak terbukti. Hal ini terkait pilihannya menjadi anggota Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden atau TPNGP ke KPU. Jadi saya tetap di garis merah bersama PDI Perjuangan, bersama Mas Hasto, bersama Ibu Mega, gitu. Kami tetap di situ. Lalu dalam 1 bulan terakhir kami melihat Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaisang yang merah waktu 2 kali wali kota, merah waktu gubernur, merah waktu presiden 1 dan 2, merah waktu Gibran jadi wali kota Solo, tiba-tiba nyebrang. Kenapa Pak Jokowinya yang memutuskan berseberangan dengan kami sekarang? Kaminya nggak berubah. Sudah dicari tahu alasan kenapa Pak Jokowinya nyebrang? Nah itu yang masih tanda tanya. Ya, people power itu kan tidak bisa saya gerakkan. Nggak mungkin. Yang menggerakkan itu Pak Jokowi, bukan saya. Paham ya? Jadi kalau bilang, Mas Ros bisa menggerakkan people power, nggak bisa. Yang bisa menggerakkan Pak Jokowi dengan perilaku politik yang seperti ini. People akan bangkit itu loh. Come on. Udahlah Pak Jokowi. Aduh gitu. Kalau jadi aktor tuh mau belajar dulu dari Mas Slamet gitu ya, actingnya bener gitu. Ini ketok nih ngapusi gitu. Jadi nggak usah lah, nggak usah gitu ya. Ya wajar aja kalau seorang bapak yang ingin anaknya dan 3 kali nggak bisa, oke, caranya gimana? Lewat Gibran kan itu. Jadi tetap ada kepanjangannya gitu kan. Kita kembalilah ke jalan dulu. Mbok elingo gitu kan. Siapa sih kita dulu gitu. Ya, saya menjelaskan bahwa hampir semua presiden menggunakan cara mengamankan dirinya gitu ya, dalam tanda kutip, menggunakan atau menunjuk orang-orang yang dipercayai sebagai lingkar satu atau ring dalam, termasuk dalam hal penunjukan Panglima TNI. Di zaman saya hanya melihat gitu di zaman Pak katakanlah Pak Habibie gitu ya. Pak B.J. Habibie menunjuk Pak Joni Lumintang berada di lingkar dalamnya. Kemudian sama juga ketika Ibu Megawati percaya betul pada TNI Angkatan Laut atau Marinir gitu ya, sebagai ajudan